Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verina Saraswati, NBI 14624000057. Video ini merupakan video pengerjaan tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer. Saya akan membuat sebuah topologi jaringan pada sebuah gedung berlantai 3 yang masing-masing gedung terdiri dari 5 komputer dan 2 laptop. Dan disediakan beberapa hardware seperti 3 router, 4 switch, 3 access point, dan 1 server. Untuk penambahan hardware, saya menggunakan printer untuk masing-masing lantai. Baik, saya akan mulai dari lantai 1 terlebih dahulu, yaitu 5 PC, 2 laptop, satu printer untuk penambahan hardware, dan routernya saya menggunakan ini yang 2901, lalu switchnya saya menggunakan yang 2960, lalu untuk access point saya menggunakan yang APBD. Untuk kabelnya saya menggunakan copper straight ini. PC pertama kita sambungkan ke switch S. Lalu PC kedua juga. Lalu PC ketiga. Lalu printernya juga. Lalu access point juga. Lalu switchnya dihubungkan ke router. Routernya saya on-kan dulu. Untuk lantai 1 menggunakan IP address 10.10.1.1. Subnet masknya 255.0.0.0. Lalu PC pertama saya IP configuration, IP address-nya 10.10.1.2, subnet mask, terus gateway-nya 10.10.1.1. PC yang kedua juga configuration 10.10.1.2, 3. Untuk gateway-nya 10.10.1.1. PC ketiga 10.10.1.4. Gateway 10.10.1.1. 10.1.6. Ini 10.10.1. Lalu untuk printernya juga 10.10.1.7. Untuk gateway-nya di 10.10.1. Sudah. Lalu access point-nya kita beri nama untuk SSI-nya lantai 1. Oke. Lalu laptop saya karena laptop ini wireless,
Jadi ini saya off kan di menu fisikal, ini ditarik lalu dipasang, on kan, habis di on kan pindah ke desktop, ke bagian PC wireless, ke connect, refresh, ini lantai 1 tekan connect, sudah. Lalu laptop kedua juga off kan, tarik, pasang, on kan, pindah desktop, PC wireless, connect, refresh, lantai 1 connect. Saya coba pingkan antar PC. Oke, sudah terhubung. Lalu selanjutnya buat untuk lantai 2-nya. Kita copy saja. Paste. Oke, saya setting akses point-nya dulu. Ini lantai 2. Lantai 2. Lalu selanjutnya router. Untuk IP address lantai 2 menggunakan 172.16.1.1. Estimasinya pakai 255. Nah, saya ganti IP-nya lantai 2 ke 172.16.1.2. titik 16.1.1. Isi selanjutnya juga. Isi selanjutnya juga. Printernya juga gateway dulu, itu IP-nya. Lalu untuk laptop, karena sudah terpasang, ganti saja. Ganti wireless network ke lantai 2. Lalu selanjutnya juga isi kedua juga isi wireless, connect, refresh, lantai 2. Untuk lantai 3. Seperti lantai 2, saya akan setting akses point-nya dulu. SSID juga ganti lantai 3. Routernya juga disetting lagi. Untuk lantai 3 menggunakan IP 192.168.1.1. Setting PC
lupa. Oh, 6. Printer juga. Printer gateway-nya. Terus ini. Untuk laptop karena sudah terpasang ininya langsung ke PC wireless, connect device lantai 3. Untuk lantai 2 tadi belum coba di ping, saya akan coba ping. Untuk lantai 2 16.1. Oke, sudah. Untuk lantai 3 juga. Bukan. Komen. 192.168.1.3. Sudah. Lalu laptopnya juga perlu IP. Tadi lupa belum. Pindah ke statik. IP ini untuk lantai 1 berarti 10.10.1.8. 10.10.1.8. Satu juga statik. Ini 10.10.1.9. Coba ping 10.10.1. Oke, sudah. Untuk lantai 2 juga laptopnya perlu IP supaya bisa ribet. 172.16.1.8. Itu laptopnya juga 172.16.1.9. Karena kalau perlu disetting, karena IP-nya perlu disetting karena nanti kalau dihubungkan antar lantai bisa di-ping, bisa terhubung. Karena kalau tidak disetting tidak bisa di-ping. Ini 192.168.1.8. 92.168.1.9. Ping 192.168.1.3. Sudah. Supaya semua PC di gedung ini bisa saling terhubung, maka saya akan menghubungkan router lantai 1, router lantai 2, dan router lantai 3 menggunakan switch. Switch atau disebut
core switch utama. Karena menghubungkan antar router ini menggunakan switch, maka router-router ini harus berada dalam satu network yang sama, supaya bisa saling terhubung. Kita hubungkan kabelnya dulu. Ini di Gigabyte Ethernet 01 sama juga untuk lantai 1 dan 3-nya. Karena masih merah, saya on-kan dulu. Nah, untuk IP ini karena harus dalam network yang sama, berarti menggunakan IP 192.168.100.1 karena ini lantai 1, berarti titik 1. Kayak gitu sih. Router lantai 2 juga on kan IP address-nya. Wah. Kenapa 2? Karena di lantai 2. Ini lantai 3 juga on kan. Ini 3. Oh, untuk servernya lupa. Ini server saya letakkan di lantai 2 supaya pas berada di tengah-tengah lantai 1 dan lantai 3. Saya hubungkan ke switch utama. Untuk IP server karena saya letakkan di lantai 2, maka mengikuti IP lantai 2 1.7.1.1.100. Gateway-nya juga. Sudah terhubung. Semua PC ini, semua routernya sudah terhubung ke switch utama. Tapi ini semua PC belum bisa terhubung satu sama lain karena belum di routing. Maka harus di routing dulu menggunakan CLI di router. CLI. Ini pertama enable sudah di router dalam kurung config bakar. IP root. Karena ini di lantai 1, kita routingnya ke lantai 2 dan lantai 3. Berarti ini IP lantai 2 itu 172.16.1.0. Harus 0. Karena kalau titik 1 itu gateway-nya. Terus subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus IP network yang terhubung ke switch utama itu lantai 2 tadi 192.168.100.2. Lalu sekarang untuk routing ke lantai 3. Nah, ini diganti 3. Ini 192.168. Coba saya cek dulu. Ceknya menggunakan show IP route. Nah, ini sudah S. 192.168.0 ya. 192.168.1.0 ya. Lalu selanjutnya untuk routing ke di lantai 2-nya. Menggunakan CLI. Ini di-exit dulu. Karena ini lantai 2, kita routing ke lantai 1 dan lantai 3 berarti ke paste. Ini lantai 1 berarti 10
titik 10, sorry, baterai habis. Astaga, untuk lantai 3 nya. Cek dulu, saya cek. Show IP. Oh, ini S10 titik 10 via manual. Udah. Bisa. Udah, oke. Lalu untuk lantai 3, untuk lantai 2. Karena ini lantai 3, berarti kita routing ke lantai 1 dan lantai 2. Exit. Start. Lantai 2 dulu. Terus lantai 1. Itu bisa di 10 titik 10 titik 1. Sudah, terus tutup. Coba saya ping di lantai 1 dulu. Berhasil nggak? Setting ke lantai 2, berarti 172.16.1.2. Oke, lasnya 2, saya coba lagi ping 172.16.1.2. Oke, terhubung. Saya ping ke lantai 3. Ping 192.168.1.2. Oke, coba lagi yang pesan masih. Yang 192.168.1.2. Oke, 0% loss. Ini untuk lantai 1 udah bisa terhubung ke lantai 2 dan lantai 3. Saya coba dari lantai 2. Apakah bisa terhubung ke lantai 1? 10.10.1.2. Oke, udah bisa. Coba ke lantai 3. 2.168.1.2. 25% loss. Coba lagi. 192.168.1.2. 0% loss biar terhubung. Berarti bisa terhubung ke lantai 1 dan lantai 3. Coba di lantai 3 apakah terhubung ke lantai 1. 10.10.1.2. Titik aja. Mati out. 25% loss. Coba lagi. 10.10.1.3. Oke. Coba ke lantai 2. 172.16.0.5. Coba lagi. 192 titik 172.16.1.5. Udah bisa terhubung. Coba untuk laptop. Ping 172.16.1.8.
isinya kok nggak bisa. Untuk ke jaringannya sendiri bisa ke 1.1.1.16.1.8. Bisa. Ke titik berapa? 168.1.9. Untuk laptop, tadi kenapa laptopnya tidak bisa terhubung semua? Karena belum disetting untuk gateway-nya. Ini harus belum disetting, sehingga tidak bisa terhubung. Ini untuk lantai 1, 10.10.1.0. Ini harus diisi tadi lupa untuk mengisinya. Astagfirullah. Semuanya lupa untuk gateway-nya. Ini harus diisi sesuai gateway lantai masing-masing. Jika tidak diisi, maka tidak bisa dihubungkan. Terus 2 titik untuk 68.1.1. Mari kita cek apakah bisa terhubung. Salahkan. Ping ke laptop lantai 2, 172.16.1.8. Oke, bagus bisa. Nah, untuk laptop lantai 2, kita coba hubung ke ping lantai 1, 10.10.1.8. Oke, bisa. Coba lantai 1 ke lantai 3. Ping 192.168.1.9 ini. Oke, bisa. Lantai 2 ke lantai 3. Ping 192.168.1. Bisa. Ke lantai 3, coba ke lantai 2. Ini ke laptop lantai 1.
Oke, bisa ke lantai 2. 1.9. Oke, bisa. Itu semua. Kenapa awalnya tidak bisa? Karena gateway-nya belum disetting. Karena gateway-nya udah disetting, maka bisa. Ntar saya coba dulu. Lantai 1. Kuning untuk lantai 1. Hijau untuk lantai biru untuk lantai 3. Untuk switch utama ini saya letakkan di lantai 2. Untuk servernya. Ini lantai 1. Lantai 3-nya. Ini untuk lantai 1, 2, dan 3. Seperti ini topologinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.